Pemilu 2024 ini udah berlalu, Pak. Ya, siapapun nanti yang jadi presiden, semoga itulah yang terbaik untuk kemajuan bangsa kita, Pak. Nah, tapi di balik pemilu kemarin terdapat nih beberapa kejadian tindak kriminal. Terus apa aja sih kejadian-kejadian yang telah terjadi? Mari kita kupas tuntas, Pak. Kejadian yang pertama adalah adanya kasus pembacokan Ketua KPPS di Palembang. Nah, kejadian ini terjadi kala malam penghitungan suara yaitu 14 Februari di jam 22 waktu Indonesia Barat. Osa, yaitu pria yang berusia 34 tahun, dia adalah korban pembacokan pada kasus ini, Pak. Dia saat bertugas sebagai Ketua KPPS di Palembang, pelaku pembacokan terhadap Osa adalah Rio yang kala itu sebagai anggota Linmas, dan keduanya sama-sama bertugas di TPS 27 Jalan Talang Kerangga, Lorong Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Lantas, apa nih motif Rio sampai dia tega melakukan itu kepada Osa, dan bagaimana kronologi kejadiannya, Pak? Simak terus sampai habis. Motif dari pembacokan yang dilakukan Rio ini ada dua pendapat gitu dari beberapa saksi yang ada. Dan yang pertama, Rio itu kesal gitu kepada Osa karena pada siang hari saat pencoblosan sedang berlangsung, Rio itu minta istrinya yang sedang hamil didahulukan. Tapi Osa yang sebagai ketua KPPS itu saat itu tidak mengiyakan permintaan dari si Rio, Pak. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan kesaksian dari istri Osa. Dia bilang kala siang hari saat pencoblosan istri Rio itu memang ada saat pencoblosan, tapi bagian pendaftaran bilang itu nggak ada istri pelaku yang minta didahulukan. Yang ada malah ibu-ibu yang sedang sakit stroke yang didahulukan, Pak. Dan itu pun yang lain ya pada protes gitu. Dan ada lagi nih, dia adalah adik dari pelaku yang kala itu hendak bekerja pagi, dan mereka juga bilang malah yang nggak tahu gitu yang mana istri pelaku yang minta didahulukan. Dan soalnya saat pencoblosan juga memang yang nggak ada permintaan seorang ibu hamil yang minta didahulukan, Pak. Motif yang kedua adalah beberapa jam sebelum kejadian, yaitu perkara Rio yang akan meminjam uang sebesar 50.000 kepada Osa dengan jaminan uang insentif sebagai Linmas, Pak. Nah, tapi di sini karena saat itu Osa yang tidak ada uang, Osa ya tidak memberikan uang itu kepada Rio, dan hal itulah yang memicu kekesalan Rio sampai dia nih melakukan pembacokan itu, Pak. Nah, ada hal pemicu lainnya nih yang membuat Rio itu semakin kesal, Pak. Menurut pengakuan istri Osa, kala itu Rio minjam uang ke Osa tapi melalui adiknya, ya karena kala itu Rio ngelihat si Osa ini baru aja ngeluarin uang untuk beli susu encer untuk dibagikan ke semua anggota KPPS. Nah, mungkin Rio mikirnya Osa masih punya uang gitu, padahal sama sekali nggak ada lagi, Pak. Nah, disitulah kemungkinan salah paham Rio terhadap Osa yang membuatnya itu kesal karena yang ngerasa dirinya nggak dianggap gitu, Pak. Terus setelah Rio ini nggak dikasih uang yang dia mau pinjam, akhirnya Rio ini pulang, dan beberapa jam kemudian dia kembali ke TPS dan mendekati Osa sambil menanyakan kembali nih uang yang dia mau pinjam. Tapi di situ Osa ya hanya mengiyakan permintaan si Rio, dan nggak lama dari situ pelaku ini langsung mengeluarkan sebilah golok dari dalam jaketnya dan langsung melayangkan goloknya ke kepala korban. Setelah kejadian itu, Rio ini melarikan diri, dan sedangkan Osa dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, dan akibat perbuatan Rio, kepala Osa ini harus mendapat 15 jahitan. Osa dan Rio ya memang tidak saling kenal sebelumnya gitu, karena mereka itu baru bertemu ya saat pemilu itu, Pak. Osa bukan warga asli sana karena dia ini menantu Pak RT, dan sedangkan kalau si Rio ini dia ini adalah warga asli situ. Nah, tentu aja nih identitas pelaku ini yaitu si Rio ini mudah banget gitu bagi pihak kepolisian, dan minta agar Rio ini ya segera menyerahkan diri aja ke pihak kepolisian gitu, karena ya percuma aja dia melarikan diri. Polisi ya pasti mau cepat atau lambat pasti bakal menangkap dia. Nah, tak membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap pelaku. Pelaku tertangkap saat sedang bersembunyi di rumah pamannya, Pak.
Nah, saat ditangkap dan diinterogasi mengenai apa motif melakukan pembacokannya, dia ini memberikan jawaban yang berbeda, Pak. Dia mengaku kalau dia itu kesal karena ya permintaan untuk mendahulukan saudaranya itu ditolak oleh si Osa. Dan permintaan Rio untuk menghentikan penghitungan suara saat waktu sholat maghrib tidak didengarkan oleh korban. Dan saat pembacokan terjadi, menurut pengakuan Rio, kala itu dia tidak berniat untuk membacoknya dan dia hanya menamparkan goloknya ke kepala korban. Dan ia tidak menyangka kepala korban ini akan pecah. Dan itulah tadi kasus pertama. Mari kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus pengeboman rumah ketua KPPS di Pamekasan. Kasus satu ini terjadi di Dusun Timur, Desa Nyalabudaja, Kecamatan Pamekasan. Tempatnya dini hari sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat, Pak. Nah, Kusairi dan keluarganya sontak itu dikagetkan dengan suara ledakan di rumah bagian belakang gitu. Saat kejadian, Kusairi dan keluarga ini sedang tertidur pulas dan ya mereka tidak tahu gitu pasti gimana kejadian persisnya. Yang mereka tahu ya adalah setelah terjadinya ledakan. Saat Kusairi hendak mengecek dan keluar rumah, keadaan luar pun ya gelap. Karena lampu di rumahnya itu ikut mati akibat ledakan itu. Nah, bukan cuma Kusairi yang terbangun karena ledakan itu, tetapi ya tetangganya Kusairi juga ikut terbangun, Pak, karena ledakan yang terjadi di malam itu cukup keras. Dan akibat dari ledakan itu, rumah belakang Kusairi itu porak-poranda. Atap rumah, kaca, tempat tidur, bahkan pagar bambu dan sejumlah peralatan rumah tangga ya ikut hancur, Pak. Akibat peristiwa itu, Kusairi ini mengaku mengalami kerugian material kurang lebih 10 juta rupiah. Kusairi ini merupakan ketua KPPS di TPS 6 Desa Nyalabudaja, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, polisi ini berhasil menangkap 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, salah satunya adalah S. Tugasnya adalah sebagai eksekutor bom dan dia ini dibayar sebesar 500.000 untuk meledakan rumah si Kusairi ini, Pak. Tersangka kedua adalah A. Dia ini adalah otak dari aksi peledakan ini dan AR sebagai pembuat dan penjual bahan peledak jenis bondet. Tersangka A ini membeli 4 bondet yang dibuat AR dengan harga Rp150.000. Setelah diinterogasi, ternyata aksi pengeboman rumah Kusairi ini ya tidak ada kaitannya dengan pemilu, melainkan dendam atas kejadian yang telah berlalu. Tersangka A ini dendam karena menganggap anak Kusairi mengadukan dirinya ke kepolisian hingga dirinya itu tertangkap atas kasus narkoba pada tahun 2019 silam, Pak. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ini dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dan atau pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, Pak. Oke, itulah tadi, Pak, kasus kedua yaitu pengeboman rumah Pak Kusairi. Nah, mari kita lanjut untuk pembahasan kasus yang ketiga, yang mana kasus ini lebih mengarah ke penggelapan honor anggota KPPS di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Tabolong, Kalimantan Selatan sebesar 115 juta dibawa kabur. Pelakunya adalah MH yang berusia 23 tahun. Dia ini menjabat sebagai bendahara panitia pemungutan suara TPS di Kelurahan Batu Piring, Pak. Dari uang ratusan juta itu hanya tersisa 17 juta rupiah. Lantas dia kemanakan gitu uang sebanyak itu dan dalam waktu sekejap gitu. Oke, berdasarkan hasil interogasi pihak kepolisian terhadap MH, pelaku ini mengaku gitu bahwa dirinya sebenarnya telah mencairkan honor Linmas dan KPPS. Pencairan itu dilakukan 2 hari sebelum hari pencoblosan. Setelah dicairkan, MH ini hanya membayarkan honor Linmasnya aja, Pak. Sedangkan pembayaran terhadap 126 anggota KPPS itu ditunda. Dan dia hanya menyelewengkan uang honor petugas KPPS ke rekening pribadinya dan menggunakan uang itu untuk bermain judi online. Dan ketika bermain judi online, uang honor itu perlahan habis dan hanya menyisakan 17 juta rupiah. Setelah
menggunakan uang honor para petugas KPPS, dan uang itu juga hangus gitu untuk dia main judi online. Dia ini kabur ke Kecamatan Tanjung Tabalong, Pak. Laporan itu bermula saat sejumlah anggota KPPS mendatangi kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan honor sebagai petugas penyelenggara pemilu di 2024 yang lalu, Pak. Kasus ini kemudian dilaporkan ke kepolisian dan polisi berhasil menangkap pelaku MH kurang dari 1 kali 24 jam. Saat penangkapannya, pelaku ini masih bersembunyi di sebuah penginapan di Tabalong pada Jumat 16 Februari 2024, dan akibat perbuatannya MH ini sekarang ditahan di markas Polres Balangan. Nah, itulah tadi serba-serbi kasus kriminal semasa pemilu 2024. Dan buat kalian yang punya pendapat lain tentang kasus ini, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang mau request kasus selanjutnya yang bakal gue bahas, atau kritikan dan saran kalian terkait pembahasan gue, silahkan ketik di kolom komentar juga, Pak. Bye bye and see you next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, Pak. Oke.